Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18650 kelas A Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan materi model strum yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk materi model strum ini di sini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu pertama pengertian model strum, kedua kelebihan dan kekurangan model strum, ketiga implementasi dan penerapan model strum. Poin pertama model strum, di mana model strum ini merupakan framework untuk manajemen pengembangan software dengan karakteristik cekatan dan bersifat iteratif dan eksperimental. Strum mendefinisikan dirinya fleksibel, strategi pengembangan yang menyeluruh di mana seluruh tim kerja sebagai satu unit dalam mencapai sebuah goal yang sama. Model strum pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Agile Development Method, yang dimana akhir-akhir ini strum mulai marak diimplementasikan di perusahaan IT di Indonesia. Ini dikarenakan maraknya perusahaan IT mengimplementasikan Agile Development. Strum menguraikan proses untuk mengidentifikasi dan katalogisasi pekerjaan yang perlu dilakukan, memprioritaskan yang bekerja dengan berkomunikasi dengan pelanggan atau wakil pelanggan, dan pelaksanaan yang bekerja menggunakan rilis iteratif dan memiliki tujuan utama mendapatkan perkiraan berapa lama development akan dilakukan. Strum merupakan suatu kerangka kerja yang dimana strum ini mempunyai 3 elemen, yaitu pertama product owner, di mana product owner ini adalah tujuan dari proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai yang diharapkan, dan product owner ini merupakan penjabatan antara klien dan tim development. Kedua, tim member, dilihat dari namanya jelas, yaitu anggota tim. Ketiga, Scrum Master, yang dimana akan mencegah hal-hal yang mengalihkan fokus tim. Scrum Master akan membuat suasana kondusif supaya tim dapat bekerja sama dalam mencapai goal. Kelebihan dan kekurangan dari model Scrum ini. Untuk kelebihan dari Scrum, pertama, keperluan berubah dengan cepat. Tim berukuran kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang dan memberdayakan satu sama lain. Ketiga, pekerjaan yang terbagi-bagi sehingga menghemat waktu. Keempat, dokumentasi dan pengujian terus dilakukan setelah software dibangun. Terakhir, proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai saat diperlukan. Untuk kekurangan dari Scrum ini, yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan karena tiap perubahan akan selalu diterima. Untuk poin ketiga, yaitu implementasi model Scrum pada sistem informasi, seleksi masuk mahasiswa Politeknik Pariwisata Palembang, yang dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan Scrum yang memiliki proses seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Nah, Scrum ini sendiri merupakan bagian dari Agile Development yang memiliki case Scrum, rush feature, yaitu fokus pada jadwal, bekerja sesuai sprint secara konsisten, semua pekerjaan harus ditandai sebagai produk backlog. Produk backlog dasar melakukan sprint dan tim harus memutuskan produk dapat dikembangkan atau tidak. Kemudian Scrum Master bertanggung jawab menerima hasil sprint, melakukan pertemuan setiap hari, fokus pada sprint, pertemuan, review produk dan jadwal pengerjaan. Dan terakhir, Scrum memungkinkan pengerjaan pengumpulan kebutuhan, perancangan arsitektur, dan antarmuka. Sesuai dengan konseptual Scrum, proses yang diperlihatkan pada gambar pertama, maka dalam penelitian ini untuk membangun sistem informasi SMM, Poltekpar Palembang mengadopsi konseptual tersebut
dengan langkah-langkah pengerjaan seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Yang dimana pada gambar di bawah ini merupakan langkah-langkah dari penelitian. Selanjutnya requirement gathering. Tahapan ini penelitian melakukan pengumpulan kebutuhan pengguna sistem informasi SMM Poltekad Palembang, di mana kebutuhan yang dikumpulkan meliputi kebutuhan pendukung untuk menjalankan sistem informasi SMM maupun kebutuhan untuk memenuhi proses bisnis dari sistem informasi SMM ini sendiri. Selanjutnya produk backlog, di mana tahapan ini mengelompokkan kebutuhan pengguna yang telah dihasilkan dari proses pengumpulan kebutuhan yang disebut dengan backlog tabs, yang terdiri dari daftar fitur dan produk yang harus diselesaikan yang urut sesuai dengan skala prioritas. Selanjutnya sprint backlog, di mana tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan pengerjaan pemenuhan kebutuhan sesuai backlog types yang telah diketahui berdasarkan produk backlog atau fase analisis kebutuhan. Sprint merupakan tahapan di mana peneliti memberikan paparan kepada pihak Poltekad Palembang berkaitan dengan gambaran tentang bagaimana sistem informasi SMM akan dibuat menggunakan media prototipe produk. Selanjutnya, information system development. Tahapan ini adalah tahapan pengembangan. Proses pengembangan dilakukan sesuai dengan hasil sprint. Lalu delivery and implementation. Tahapan ini merupakan proses delivery produk dalam yang dihasilkan adalah sistem informasi SMM Poltekad Palembang, di mana delivery sistem informasi SMM adalah proses akhir setelah proses information system development dinyatakan selesai dikerjakan. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari metode Scrum. Saya akhiri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.